Yaitu kan dibahas dari beberapa aspek. Aspek pertama dulu adalah sumbernya dari mana harta itu dimiliki oleh raja, yang kemudian diberikan pada kita. Kita harus tahu dulu sumber hartanya. Terus kemudian yang kedua itu namanya jihadut takhlilis sultan, sumber sumber kekayaan yang masuk pada sultan dari mana saja. Yang kedua, kita harus mengkaji dulu sebelum menerima dari raja apa yang dikaji. Ini aspek kedua adalah qadrul ma'khudhi wa sifatul akhidhi, besaran yang kita terima dari raja itu kaken pora gitu, terlalu banyak apa tidak. Termasuk aspek kedua selain jumlah nominal adalah sifatul akhid, status penerima. Kita sebagai apa kok menerima dari raja atau pejabat itu. Nah, kemarin sudah al-nafsud al-malah sudah dibahas, ukuran-ukuran itu. Nah, sekarang wa innaman nadru fis salatini dzulama. Sekarang pembahasan tentang raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Begini, kalau ada penguasa zalim memberikan sesuatu kepada kita, itu ini raja zalim loh. Yang kemarin dibahas itu tidak zalim. Itu. Raja-raja zalim pembahasannya dua. Pertama, raja yang zalim, penguasa yang zalim. Kita menerima dari dia. Itu nanti dulu harus dipertimbangkan dua hal. Yang pertama, dia sebagai penguasa atau raja zalim. Harusnya dia itu zalim, tidak boleh jadi penguasa, tidak boleh jadi raja. Dia harus nolak. Tapi mana ada orang menolak jadi pejabat. Malah yang ada itu berusaha jadi pejabat, kalau perlu beli jabatan. Nah, tapi itu nanti. Nah, harusnya dia nolak untuk menjabat karena dia zalim. Nah, bagaimana kita bisa menerima orang yang sebetulnya tidak berhak jadi raja, tidak berhak jadi penguasa, kok memberi sesuatu kepada kita? Wong dia bukan raja hakiki, penguasa hakiki. Nanti diuraikan. Yang kedua, si raja zalim itu kalau memberikan sesuatu, harta, uang, itu tidak merata ke semua mustahik. Biasanya ya kroni-kroninya saja. Lah, karena dia tidak memberikan secara merata ke seluruh mustahik yang berhak. Lah, pertanyaannya, masih tiap-tiap orang itu kalau diberi, apakah boleh menerima? Jadi mustahiknya misalnya sejumlah 1 juta orang. Raja zalim karena dia memang bawaannya zalim, itu 1 juta tidak akan dikasih semua. Hanya akan dikasih kroni-kroninya, teman-temannya saja, pendukungnya saja. Pertanyaannya, apakah para pendukung yang diberi itu boleh menerimanya? Kalau boleh, seberapa yang boleh dia diterima? Atau tidak boleh sama sekali, karena ini dia menerima, ya, sementara banyak orang tidak menerima, padahal haknya sama terhadap harta itu. Sekarang bahas yang pertama, soal raja yang zalim harusnya dia tidak menjabat. Nah,
Falladzina rahu annahu la yumna'u ahdul haq li'anna sultan mahma sa'adatu asurahu wa kasna. Jadi tajadolim itu seharusnya memang digulingkan. Tapi namanya menggulingkan raja penguasa itu tetap dia pasti punya kekuatan, punya power sehingga bisa menjabat. Kalau kita berusaha menjatuhkan dia, maka akan chaos, ada fitnah. Kekuatan pendukung, kekuatan yang dimiliki dia pasti akan melawan. Malah nanti akan terjadi fitnah sa'iroh atau menjadi chaos. Chaosnya ini tidak hanya soal harta, malah orang mati semua nanti. Oleh karena itu terhadap raja-raja yang zalim, karena dia punya kekuatan, syaukah, punya power, yang seandainya kita lawan nanti malah timbul perang saudara, maka wajib kita taat kepada mereka. Nah, kalau di siasah, fikih siasah itu kan begini ya. Seseorang jadi khalifah itu ada beda mekanismenya. Misalnya ini sudah sejak zaman Nabi Kabundut. Nabi wafat itu penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Penunjukan penetapan Sayyidina Abu Bakar itu atas dasar apa? Isyarahnya Kanjeng Nabi. Terus Abu Bakar meninggal. Abu Bakar membuat apa istilahnya mencalonkan Umar, Utsman atau Ali melalui pencalonan. Terus Umar meninggal, Umar membuat tim menunjuk beberapa orang calon pengganti disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Terus seterusnya. Jadi 4 khalifah itu jadi khalifah dengan cara berbeda-beda. Ada yang melalui pemilihan, ada yang melalui penunjukan, ada yang melalui apa istilahnya musyawarah tim formatur Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, sekarang sudah tidak mungkin. Sekarang yang terjadi adalah setelah itu adalah setiap khalifah itu dia menjabat khalifah karena punya kekuatan, punya power, punya pendukung, punya sumber daya. Akhirnya dia berkuasa. Bukan atas penunjukan, bukan atas musyawarah, bukan atas tim formatur, bukan atas pemilihan. Nah, kalau orang, nah ini dia jadi khalifah, sah apa tidak? Ulama fikih mengatakan terpaksa sah. Kenapa terpaksa sah? Karena kalau dianggap tidak sah, itu harus digulingkan, dia tidak mau digulingkan. Terus timbul nanti perang saudara itu. Makanya kepada raja-raja yang zalim, kalau dia punya kuasa, punya power, kalau kita turunkan itu malah timbul chaos atau fitnah, kekacauan yang luar biasa, ya sudah kekuasaannya dianggap sah. Kalau misalnya ada pemberontak berhasil menggulingkan dia terguling, maka pemberontak berkuasa, ini juga kekuasaannya jadi sah. Nah itu karena memang kita mengikuti mazhab politik seperti itu. Mazhab politiknya apa? Ada pernyataan 1000 tahun di bawah pemimpin zalim itu masih lebih baik dibandingkan sehari tanpa pemimpin. Nah, tak baleni. 1000 tahun di bawah pemimpin zalim masih lebih baik dibanding sehari tanpa pemimpin.
Kenapa 1000 tahun di bawah pemimpin dolim masih lebih baik? Karena sedolim-dolimnya pemimpin, dia tidak akan menghabisi seluruh rakyatnya. Tidak akan dia matikan. Kode jadi rojo dewi gak duwe rakyat nanti. Loh. Seandainya sedolim-dolimnya dia akan menghasih, misalnya melakukan genosida, pembasmian satu suku bangsa dalam jumlah besar begitu, itu tetap ada yang tersisa, dia biarkan hidup sebagai pendukungnya dia. Tuh, sedolim-dolimnya raja begitu. Masih ada yang hidup kan. Tapi kalau sehari tanpa pemimpin, coba. Sehari tanpa pemimpin, itu orang tidak ada yang ngatur. Sehingga kelompok ini menyerang kelompok sana, menang yang sini. Tapi yang sana kan punya teman, balas dendam, nyerang sini kalah. Nah sini kalah, punya teman, balas. Maka mungkin sehari itu, ya tidak sehari, 2 hari, 3 hari lah, itu akan terjadi